Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan NIM 23010010. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul metodologi dan pendekatan dalam memahami Islam. Poin-poin di dalam materi ini, yang pertama adalah kegunaan metodologi, dan yang kedua adalah metode memahami Islam, dan yang ketiga adalah ragam pendekatan ilmu sosial humaniora dalam memahami Islam. Sebelum kita masuk ke materi kegunaan metodologi, sebaiknya kita mengetahui apa arti metodologi secara bahasa. Secara bahasa, metodologi adalah metode yang pastinya cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Logos artinya ilmu, sedangkan studi Islam adalah bagian atau telaah terhadap Islam secara keseluruhan atau komprehensif. Jadi, metode pendidikan Islam adalah cabang ilmu berupa metode ilmiah untuk mengkaji Islam secara keseluruhan dan secara sistematis. Setelah mengetahui arti metodologi, kita akan masuk dalam poin permasalahan pertama, yaitu kegunaan metodologi. Jadi, kegunaan metodologi secara umum adalah untuk mempermudah peneliti dalam menentukan langkah-langkah dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta cara analisis atas dasar yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menemukan sebuah jawaban ilmiah pada suatu masalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode memahami Islam. Bagaimana sih cara memahami metode Islam? Agama Islam adalah agama yang kaya dan kompleks, yang membutuhkan pemahaman yang holistik dan multidimensi. Metode-metode dalam memahami Islam dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, mempelajari sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis, yang masing-masing membutuhkan studi mendalam dalam memahaminya, seperti tentang tafsir, sejarah, turunnya ayat, dan konteks ayat. Sedangkan hadis perlu pengetahuan tentang ilmu hadis, seperti sanad dan matan. Yang kedua, mempelajari ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu itu diantaranya adalah usul fikih, teologi, sejarah Islam, tasawuf, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berinteraksi dengan muslim dengan cara bergabung dengan komunitas muslim untuk mempelajari praktek dan tradisi Islam, dan berdialog dengan ulama dan pemuka agama untuk mendapatkan pencerahan dan jawaban atas pertanyaan. Yang keempat, membaca karya-karya Islam seperti membaca buku, artikel, dan sumber online tentang Islam dari berbagai perspektif yang sumbernya jelas dan terpercaya, serta mempelajari karya klasik ulama Islam terdahulu. Yang kelima adalah pengalaman pribadi, merupakan hal penting dalam memahami Islam, yaitu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan esensi Islam itu sendiri, dan melakukan perjalanan spiritual untuk memperdalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metodologi dan metode adalah alat penting untuk membantu kita memahami Islam dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan metodologi dan metode yang tepat, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
menjadi muslim yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat Islam. Baiklah, kita akan masuk ke poin pembahasan ragam pendekatan ilmu sosial humaniora dalam memahami Islam. Sebelum kita masuk ke macam-macam pendekatan memahami Islam, kita akan membahas pengertian pendekatan. Pendekatan adalah proses perbuatan atau cara mendekati usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Sedangkan menurut Abdul Qadir, pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Jadi, dapat disimpulkan pendekatan dalam memahami Islam di sini adalah serangkaian pendapat tentang hakikat, belajar, dan pengajaran. Jika dihubungkan dengan studi Islam, pendekatan berarti serangkaian pendapat atau asumsi tentang hakikat studi Islam dan pengajaran agama Islam yang tidak jauh-jauh dari tujuan, metode, dan teknik. Setelah kita mengetahui definisi pendekatan, baik, kita akan melanjutkan macam-macam pendekatan dalam memahami Islam. Yang pertama adalah pendekatan teologi normatif. Secara bahasa, teologi terdiri dari dua kata, yaitu theos yang artinya Tuhan dan logos yang artinya ilmu. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang keyakinan atau kepercayaan beragama. Sedangkan menurut Harun Nasution, teologi adalah refleksi pemikiran manusia tentang Tuhan, wahyu, dan kehidupan setelah kematian. Selanjutnya adalah pengertian normatif. Normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, yang artinya hal yang berkaitan dengan upaya manusia untuk selalu berada dalam norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan normatif dalam studi Islam adalah pendekatan yang luas karena berkaitan dengan seluruh sumber ajaran Islam dan cabang-cabang ilmu di dalamnya, yang memandang problematika dari sudut legal, formal, atau halal haram adalah bagian dari pendekatan normatif. Pendekatan ini juga lebih cenderung atau condong ke tekstual dan harafiah karena pendekatan ini mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Kegunaan pendekatan ini adalah dalam Islam. Yang pertama, menguatkan identitas dan pemahaman keagamaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, membentuk karakter muslim yang kuat dengan jiwa militansi yang tinggi terhadap agama. Selanjutnya adalah pendekatan antropologis. Kata antropologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari asal kata anthropos, berarti manusia, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi berarti ilmu tentang manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendekatan ini adalah salah satu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan pendekatan antropologis yaitu pertama, membantu mempelajari agama secara empiris. Yang kedua, membantu melihat keragaman pengaruh budaya dalam praktek agama. Pendekatan ini berhubungan dengan
Pertama, hubungan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Contohnya, golongan masyarakat kurang mampu lebih tertarik pada gerakan keagamaan yang menjanjikan perubahan, sedangkan golongan yang kedua cenderung ingin mempertahankan tatanan sosial yang menguntungkan mereka. Kedua hubungan etos kerja dan perkembangan ekonomi. Contohnya, agama berkorelasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi yang mengubah pandangan keagamaan dan sikap etos kerja itu sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan salah satu cara untuk memahami Islam dengan melihat sebagai fenomena sosial. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana Islam dipraktekkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial, budaya, dan masyarakat. Tujuan pendekatan sosiologi yang pertama adalah memahami keragaman Islam, yang kedua menganalisis perubahan sosial, yang ketiga mempelajari peran Islam dan masyarakat, dan keempat meningkatkan toleransi antar umat. Salah satu contoh pendekatan sosiologis adalah perilaku muamalah yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Seseorang pedagang yang telah belajar dan memahami mengenai muamalah berdasarkan syariat Islam atau hukum syar'i, tentu perilaku dan cara berdagang yang dilakukannya akan selalu meneladani Nabi Muhammad SAW. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan filosofis. Filosofis berasal dari kata philo yang artinya cinta dan kebenaran. Menurut Purwadarmita, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab atau asas-asas hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta, ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pendekatan filosofis dalam memahami Islam merupakan metode yang menggunakan nalar dan pemikiran kritis untuk menganalisis dan memahami ajaran Islam. Pendekatan ini berusaha untuk mengganti makna yang lebih mendalam dari teks-teks agama, konsep-konsep teologis, dan tradisi Islam. Selanjutnya adalah tujuan pendekatan filosofis. Yang pertama adalah menemukan hakikat kebenaran, dan yang kedua adalah mengembangkan pemikiran kritis, dan yang ketiga adalah memperkuat dialog antar agama. Pendekatan yang kelima adalah historis. Historis adalah suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, dan latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, peristiwa dapat dilihat dan dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan lain sebagainya. Pendekatan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Sedangkan tujuan dari pendekatan historis ini yang pertama adalah memahami konteks ajaran Islam, yang kedua mempelajari perkembangannya Islam, dan yang ketiga adalah menjawab pertanyaan tentang Islam. Pendekatan sejarah penting untuk memahami agama secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini mengajak kita melihat realitas agama dari idealisme dan realitas empirisme. Dengan melihat kesenjangan atau keselarasan antara idealisme dan realitas agama, kita dapat memahami agama secara lebih komprehensif atau secara luas. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah
Memahami Islam dengan metodologi dan pendekatan yang tepat sangatlah penting. Hal ini akan membantu kita memahami Islam secara lebih komprehensif dan menghindari interpretasi yang keliru. Tujuan dan manfaat mempelajari metodologi studi Islam adalah untuk menguatkan akidah dan keyakinan kita terhadap akidah Islam, juga untuk mengetahui aliran-aliran yang ada di Indonesia maupun di dunia agar kita tidak terjerumus ke dalam akidah yang sesat dan menyesatkan. Cukup sekian dari pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi atau dalam pemaparan yang tertulis, saya mohon maaf kepada saudara dan saudari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.